Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan semangat walaupun pembelajaran kita masih berlanjut menggunakan media daring. Dan insya Allah kemungkinan besar ya minggu depan kita bisa tatap muka, bisa menunggu SK turun dulu ya. Insya Allah kita akan tatap muka. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang keberagaman ekonomi ya, dimana ekonomi adalah salah satu ya bidang yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia, sudah tentu kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat menjadi beragam. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama adalah kegiatan agraris ya. Indonesia biasa dikenal sebagai negara agraris karena sebagian masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tanah Indonesia yang subur dan curah hujan yang tinggi membuat tanaman pertanian tumbuh dengan subur. Beberapa daerah di Indonesia menjadi lumbung padi negara kita. Contohnya daerah yang menjadi lumbung padi adalah daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Ketersediaan stok beras di daerah-daerah tersebut akan mempengaruhi harga beras di daerah lain. Kita ketahui bahwa ya saat ini jumlah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Lahan-lahan pertanian berubah menjadi fungsi menjadi pemukiman warga. Para pemuda pun semakin sedikit yang ingin bekerja sebagai petani. Mereka menganggap pekerjaan sebagai petani tidak bergengsi dan tidak menghasilkan banyak uang. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mereka lebih senang merantau ke kota atau mencari pekerjaan yang lain yang dianggap lebih baik dan menghasilkan banyak uang. Jika kondisi seperti ini terus terjadi atau terus dibiarkan, maka bangsa kita akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan pun, bangsa kita saat ini harus mengimpor dari negara-negara lain. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi bantuan berupa bibit unggul, ya, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. Yang kedua, membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. Yang ketiga, memberi penyuluhan kepada pemuda desa agar mau bertani dengan cara dan menggunakan alat-alat modern. Nah, jadi kita ketahui sama-sama bahwa saat ini ya lahan-lahan pertanian banyak yang ditinggalkan, bahkan beralih fungsi ya sebagai tempat-tempat pemukiman atau dibangun-bangun gedung atau ruko ya, yang dimana anggapan dari para petani ya atau anggapan pemilik lahan ya, daripada bertani lebih baik membangun ya bangunan yang dapat disewakan agar dapat menghasilkan uang yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kita lihat petani saat ini sangat terpuruk ya, karena keadaan pembelian pupuk yang cukup mahal ya, kemudian bibit pun mahal. Semakin banyak petani yang beralih fungsi ya menjadi tukang-tukang bangunan dan lain-lain ya, sehingga ketersediaan pangan di wilayah kita semakin lama akan semakin ya berkurang. Karena diibaratkan begini ya nak ya, jadi mereka para petani ya bertani bisa, tapi harga pupuk yang cukup mahal ya dan obat-obatan dalam pertanian cukup mahal, sehingga menyebabkan mereka jenuh dengan hal tersebut. Ketika panen, harga beras
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi cara-cara yang Pak Guru sebutkan tadi ya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengurangi kebergantungan bangsa kita terhadap impor beras dari negara lain. Kemudian yang kedua adalah kegiatan perikanan. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Beragam kegiatan perikanan dan kelautan dilakukan oleh masyarakat. Nah, hasil-hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor. Salah satunya adalah rajungan. Rajungan adalah hewan sejenis kepiting ya. Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Riau menjadi daerah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. Nah, rajungan tersebut diperoleh dari hasil tangkapan liar maupun budidaya. Selain rajungan, ikan tuna juga banyak diekspor ke luar negeri. Daerah penghasil tuna di Indonesia antara lain Laut Sulu dan Laut Banda. Nah, hasil laut lainnya juga banyak diekspor ke luar negeri, yaitu rumput laut ya yang banyak dibudidayakan di Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi banyak hasil perikanan dan kelautan yang dihasilkan di Indonesia ya, umumnya dimanfaatkan untuk ekspor atau dikirim ke negara lain. Bangsa kita saat ini belum terlalu gemar mengonsumsi ikan laut sehingga permintaan terhadap hasil perikanan belum sebesar bangsa lain. Kondisi ini pula juga mendorong banyak nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan kita ya, sehingga pemerintah membuat kebijakan penangkapan ikan dan penenggelaman kapal asing yang terbukti mengambil ikan di wilayah Indonesia tanpa izin. Jadi pemerintah ya menerapkan hukum atau peraturan menenggelamkan kapal asing ya yang menangkap ikan tanpa izin di wilayah Indonesia. Nah, kebijakan ini dianggap dapat melindungi hasil ikan Indonesia atau hasil laut Indonesia dan melindungi nelayan tradisional ya yang masih menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Kapal-kapal asing umumnya memakai peralatan canggih sehingga dapat mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Akibatnya nelayan kita hanya dapat menangkap ikan sedikit ya. Ini dapat merugikan negara kita atau merugikan para nelayan asli dari Indonesia. Jadi begitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan kita hari ini hanya kegiatan pertanian atau agraris ya dengan kegiatan perikanan. Jadi Pak Guru harapkan yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami. Mungkin yang Pak Guru sampaikan cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu kegiatan perdagangan dan kegiatan industri ya. Oke, baik anak-anak, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.